Wow. Ya memang MK menolak gugatan usia minimum capres dan cawapres. Tetapi perlu digarisbawahi di sini putusan MK belum 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah bisa ikut pilpres. Nah, ini menurut saya ya memang akan meloloskan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Berarti selama ini prediksi dari Bang Denny Siregar ternyata benar. Prediksi dari netizen-netizen ternyata semua benar. Wow, ini sungguh ironis sekali ya. Bahkan terpampang jelas di depan mata. Seharusnya ini dijaga, apalagi juga mendekati Pilpres 2024, mendekati pendaftaran di KPU, tiba-tiba ada berita seperti ini. Menurut saya sungguh-sungguh di luar nalar ya. Karena ini menurut saya ya pasti Gibran lah, karena memang Gibran kepingin dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kita tunggu saja ya, kira-kira seperti apa respon Gibran ketika putusan MK di sini, yaitu belum 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah bisa ikut pilpres. Semoga saja, saya berharap Gibran tidak mengiyakan menjadi cawapres siapapun, entah Pak Prabowo Subianto, entah dari Ganjar Pranowo dan lain sebagainya, Anies Baswedan misalnya. Menurut saya di sini terlalu dipaksakan, bahkan juga sudah terang benderang di depan mata kita, yaitu ternyata benar adanya yang dikatakan oleh MK. Padahal saya sangat tidak percaya dengan isu-isu seperti ini ya. Nah, di sini dari kumparan, yaitu Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan mengenai gugatan soal syarat untuk maju sebagai capres dan cawapres pada 16 Oktober. Dalam putusannya, MK memperbolehkan calon yang belum berusia 40 tahun tapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah untuk mendaftar di Pilpres. Menurut saya kalau belum 40 tahun itu ya seharusnya semuanya lah dipukul rata lah, tidak tanpa kecuali. Yang pernah sebagai memimpin kepala daerah bisa ikut Pilpres dan lain sebagainya. Menurut saya di situ tidak adil ya. Seharusnya semua umur di bawah 40 tahun tidak boleh mendaftar sebagai capres dan cawapres. Menurut saya itu lebih adil. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar, Hari Perang Nasional. Di sini juga dikomentari oleh Islah Bahrawi. Haha, nama Islah dan Denny sudah ditaging di mana-mana. Katanya sok paling analis politik. Begini kawan-kawan, kami ini aslinya bukan analis politik tapi tukang nguping. Ayo serang balik lagi Bang Den. Padahal semua ketika putusan MK menolak usia minimal capres dan cawapres di sini semua menyerang Bang Denny Siregar, tapi kenyataannya ya ada seperti ini. Ini sungguh mengejutkan sekali. MK izinkan kepala daerah jadi capres dan cawapres meski belum 40 tahun. Di sini sudah jelas ya, di sini MK kabulkan gugatan usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa UNS. Wah, MK kepala daerah bisa jadi capres dan cawapres meski belum 40 tahun. Ini pertimbangannya. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira pertimbangan MK seperti apa sih? Apakah masuk nalar kita atau gimana? Kalau menurut saya sih, walaupun usia capres dan cawapres masuk nalar kita, menurut saya di sini sudah terlalu mepet ya, apalagi juga mendekati pendaftaran di KPU besok. Dan misal kalau besok Gibran yaitu mau menjadi cawapres pendamping siapapun capresnya, berarti itu memang ada skenario di situ ya. Ada skenario terstruktur di situ. Menurut saya seperti itu. Karena kalau di sini secara mendadak yaitu MK mengabulkan gugatan di sini, tiba-tiba Gibran mau, berarti memang ada skenario di situ. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres. Dalam perkara nomor 90 garing PUU Romawi 21 2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta Pusat pada Senin 16 Oktober. Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, katanya. Dalam putusan Anwar menyatakan bla 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 bla. Ya seperti itulah, akhirnya saat ini sudah jelas ya, yaitu
Gibran bisa maju mendaftar capres dan cawapres. Tapi menurut saya di sini semoga saja Gibran ya mempertimbangkan lah, antara mempertimbangkan yaitu akan menjadi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Di sini bahkan juga sudah jelas ya, yaitu di sini KPU tegaskan akan ikuti putusan MK terkait gugatan batas usia capres dan cawapres. Bahkan di sini juga dari KPU juga sudah akan mengikuti putusan dari MK di sini. Di sini Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan gugatan usia capres dan cawapres. Diketahui MK telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober 2023 mendatang. Ya, KPU mengikuti putusan MK nanti, kata Hasyim ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Jumat 13 Oktober. Terkait koordinasi, dikatakan Hasyim pihaknya tidak pernah diundang dalam persidangan di sidang MK. KPU nggak pernah diundang sebagai pihak dalam sidang-sidang MK, tegasnya. Sebagai informasi, MK telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden awal pekan depan. Nah, di sini bahkan akhirnya sudah jelas ya, di sini sudah terang-terangan, yaitu putusan MK belum 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah bisa ikut Pilpres. Ya, akhirnya ucapan Denny Siregar yaitu di sini menjadi kenyataan ya di sini, yaitu bahkan Denny Siregar mengomentari kemarin paman datang, pamanku dari MK. Dibawakan satu putusan yang bikin senang juga gembira. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Lady Joker. Udah bang, sekarang fokus Pak Ganjar, yang penting kita tahu lawan kita tidak ringan. Ya, ini lagi seneng-seneng dulu kok, masih banyak kesempatan menghujat dan menyerang keluarga Pak Jokowi lagi. Ayo lanjut, ikut nyanyi, diketawain sama orang di sekitarku. Truk ya, gua bareng Bang Den aja lah. Padahal udah joget-joget tadi. Lah masih ada pelor yang Nah, dari sini menurut saya semoga saja Gibran tidak seperti apa yang netizen-netizen pikirkan. Semoga saja Gibran tidak mau ya menjadi cawapres pendamping siapapun capresnya. Karena kalau dilihat dari kemarin ya, yaitu ketika Rakernas dari Projo, menurut saya dari bahasa tubuh Gibran Rakabuming Raka dan juga Presiden Joko Widodo menurut saya sudah sangat jelas lah. Sudah sangat jelas, jangan keburu-buru, jangan kesusu. Dan bahkan Gibran hanya 15 menit yaitu mendatangi di Rakernas Projo dan juga Presiden Joko Widodo. Artinya di situ pada saat Projo mendeklarasikan Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2024 itu tanpa adanya dukungan dari Gibran dan juga bahkan Presiden Joko Widodo. Ya, kita lanjutkan besok kira-kira Gibran mau apa tidak. Menurut saya ya 90% lah. Menurut saya tidak mau lah berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto dan capres-capres lainnya. Karena Gibran menurut saya ya DKI 1 lah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.